Ya, halo teman-teman, balik lagi nih sama gue Ical di cerita roda 2. Kali ini gue mau riding muter-muter ke arah Tangerang Kota nih. Cuman sepertinya dari daerah Cipondoh udah mulai padat nih jalanan. Sebenarnya di daerah Tangerang Kota tuh banyak tempat bagus ya, istilah tempat yang bisa kita datengin buat kayak ngelepas penat sejenak, menikmati pemandangan, relax. Ya walaupun nggak kayak di daerah pegunungan banyak yang hijau-hijau yang bisa kita lihat. Tapi banyak kayak kalau di Tangerang tuh kebanyakan ada kuliner, tempat-tempat yang bisa datengin tuh ada tempat kuliner, ada tempat-tempat bersejarah, dan juga banyak taman. Dan yang paling terkenal tuh kalau di Tangerang Kota sekarang Cisadane Walk. Jadi pinggiran kali Cisadane yang udah disulap sedemikian rupa jadi bagus, jadi tempat yang enak buat nongkrong, buat ngabisin sore, dan buat ngabisin malam minggu. Oke, pengen tahu kayak apa keseruannya di cerita roda 2 kali ini? Ikutin terus di cerita roda 2 masih sama gue Ical. Ciao. Oke teman-teman, ini namanya alun-alun kota Tangerang nih. Salah satu tempat nongkrongnya anak muda di Tangerang nih, daerah sini. Banyak tempat apa kayak buat olahraganya, terus juga banyak yang sepedaan. Ya bagus deh. Terus lanjut lagi, kita menuju ke Cisadane Walk dulu buat ngabisin senja di sana. Oke teman-teman, lanjut lagi. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di daerah Cisadane Walk. Wah, enak banget kan tempatnya guys. Ini salah satu tempat bagus yang ada di Tangerang nih. Di sini gue mau ambil timeless dulu ah.
Iya teman-teman, kayak gini nih suasana malam minggu di sekitaran eh Cisadane Walk, masih di wilayah kota Tangerang. Kayak bagus banget ya, bener-bener enak nih buat leyeh-leyeh, buat rehat sejenak, ngilangin penat sambil menunggu senja. Mungkin kalau di suasana bulan Ramadan banyak kayaknya yang ngabuburit daerah sini. Mantap lah nih. Oke, kita muter-muter lagi daerah masih di Tangerang, di Tangerang Kota. Kuy. Nah, teman-teman, nih gue sekarang udah sampai di daerah Pasar Lama Tangerang. Nah, Pasar Lama ini itu pusatnya eh kuliner. Wow. Wah, sayangnya motor nggak bisa masuk nih. Cuman boleh jalan kaki. Mungkin gue nggak akan masuk ke dalam kali ya karena terlalu rame. Jadi sekilas info aja nih. Pasar Lama nih, di sini banyak berbagai macam kuliner, kayak kuliner khas dari masakan dari masyarakat keturunan, dan juga banyak makanan yang halalnya, yang non halalnya juga ada. Bagi teman-teman pecinta kuliner mungkin bisa dieksplor, bisa dijadiin konten juga mungkin untuk sosial media kalian, untuk YouTube kalian mungkin, karena banyak banget di situ makanan-makanan enak yang bisa kalian cari tahu, kalian eksplor. Dan di sekitarannya pun kayak di sini banyak kayak tempat makan yang bisa nongkrong rame, buat malam mingguan anak-anak muda. Banyak banget. Ya hampir mirip-mirip kayak di Bandung sih kalau gue lihat. Jujur ini gue baru ketiga kalinya ke sini, karena sebelum-sebelumnya tuh gue keseringan main ke Tangerang Selatan. Kalau nggak Bintaro BSD, kalau nggak Bintaro BSD. Jadi ya kurang update untuk daerah-daerah sini. Nah, makanya gue nyobain nih sekalian muter, bikin konten daerah sini, jalan-jalan. Dan di sini tuh kalau buat kalian yang pertama kali, banyak banget jalanan forbidden. Jadi searah. Jadi gue saranin kalian bawa GPS atau maps, digital maps, supaya kalian nggak nyasar di sini, karena banyak banget jalan forbidden. Jadi buat memudahkan kalian juga untuk sampai ke lokasi. Oke. Karena nggak bisa masuk ke Pasar Lama, kita mungkin lanjut nanti ngobrol-ngobrol sambil jalan kali ya.
Sekarang gue mau mampir dulu ke pom bensin, mau sholat maghrib dulu. Habis itu kita jalan ke Bintaro. Kita lihat suasana malam minggu di daerah sana, di daerah Bintaro. Oke teman-teman, pantengin terus di cerita Roda 2. Ciao. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai sholat maghrib. Kita lanjut lagi nih perjalanan ke arah Bintaro. Kita sekalian cari makan malam buat kesayangan yang ada di rumah. Ya teman-teman, nih salah satu tempat nongkrong yang lumayan enak juga, banyak angin sepoi-sepoi nih, Danau Cipondoh nih di daerah Tangerang. Di sini juga banyak kayak tempat makan lesehan gitu. Terus juga banyak warung-warung buat beli kopi dan sebagainya. Jadi pilihan nongkrong asik malam mingguan ternyata banyak di daerah Tangerang kota tuh. Dan gue nggak nyangka udah sebegitu banyaknya. Mungkin lain waktu kalau keadaan udah normal dan gue udah mulai berani untuk mampir ke tempat-tempat yang tadi gue samperin, mungkin gue akan bikin videonya lebih detail lagi dan gue sajiin buat kalian. Oke, kita lanjut lagi ke arah Bintaro. Oke teman-teman, sebelum sampai ke Bintaro kita ngemeng bentar deh. Gue pengen ngomong bentar nih tentang masalah perilaku pengendara, terutama kendaraan roda 2 ya. Setelah ada pemberlakuan masa pembatasan sosial berskala besar kemarin, kan banyak orang-orang yang pada WFH tuh di rumah, jadi lama nggak berkendara, lama nggak keluar naik motor. Nah, yang gue rasain setelah sekian lama gue nggak bawa motor dan keluar lagi untuk mulai masuk kerja, ternyata feeling gue berkendara tuh kayak keriset lagi dari nol lagi. Jadi ada sedikit kagok untuk ngimbangin lalu lintas yang ada. Nah,
dari lalu lintas yang gue lihat pun sepanjang gue berangkat ke tempat kerja dan pulang pun tuh sama. Jadi kayak ada kebiasaan atau behavior yang berubah gitu dari para pengendara nih. Jadi banyak pengendara, gelap sekali. Jadi banyak pengendara yang kagok gitu. Jadi kayak nggak terbiasa untuk berkendara lagi. Dan gue pun ikut-ikutan kagok jadinya. Jadi gue pengen ngasih saran sih kepada teman-teman semua. Kayaknya untuk kalian semua yang berkendara udah mulai keluar rumah untuk kembali bekerja dan harus menggunakan kendaraan roda 2, mengendarai sendiri, gue saranin untuk selalu waspada, selalu jaga jarak aman antar kendaraan, dan juga selalu awasi batas kecepatan kalian. Karena jujur ya, intensitas tipe orang yang bawa motor jalannya pelan ada di tengah tuh makin banyak sekarang. Jadi ada orang yang jalan agak setengah ngelamun tapi adanya di tengah, dan itu sangat membahayain buat kita yang pengguna jalan lainnya gitu. Dan juga gue juga pengen menghimbau pada teman-teman yang ternyata masih kagok buat bawa motor setelah sekian lama di rumah. Mending kalian lebih banyak ada di kiri kalau kalian masih merasa kagok di jalur lambat. Jadi nggak ngebahayain kalian dan juga nggak ngebahayain orang lain gitu. Karena gue pribadi bener-bener ngerasain tuh beda banget environmentnya, beda banget feelingnya. Dan tipikal orang-orang berkendara yang agak linglung di jalan tuh jadi banyak. Dan itu benar-benar bikin bikin bahaya sih kalau menurut gue. Terus juga karena kita udah lama banget nggak berkendara, gue saranin kalian coba improve jam-jam keberangkatan kalian deh. Karena yang gue rasain ini opini pribadi gue ya, yang gue rasain di jam-jam pagi, jam-jam orang berangkat kerja tuh, kalau dulu sebelum masa PSBB kan campur anak sekolah juga, itu di jam-jam 6, jam setengah 6 sampai jam 8 atau setengah 9 itu kalian masih bisa rush di jalanan, masih di jamnya tuh masih jam-jam kalian bisa cepat di jalan, bisa agak sedikit cepat di jalan karena lalu lintasnya masih agak kosong dan banyak orang yang ngejar sampai ke tempat tujuan. Tapi ketika udah siangan dikit dan kalian dalam kondisi buru-buru, gue saranin kalian jangan terburu-buru sih. Karena kalau kalian ada jalan di siang dan kalian pengen buru-buru, udah fix kalian akan telat gitu. Karena itu jamnya jam kalau yang gue alamin tuh dari jam-jam setengah 10-an sampai jam 12 itu jam-jamnya jam kosong. Jadi jam kosong tuh nggak ada orang rush hour lagi, nggak ada orang yang kenceng di jalan untuk ngejar waktu. Jadi adanya orang jalan santai, bahkan banyak orang jalan santai di tengah adanya. Jadi kalian nggak akan bisa untuk maju kendaraan lebih cepat lagi di jam-jam itu. Jadi saran gue,
Kalau emang kalian pengen cepet, kalian sesuaiin jam berangkat kalian di jam yang biasanya banyak orang pada buru-buru juga. Tapi kalau kalian pengen berangkat santai pun, kalau bisa jangan ada di jam-jam orang lagi rush, lagi buru-buru. Karena apa? Karena itu kan ngebahayain yang lain. Kalau kalian ada di tengah pelan sendiri, nyantai, kayak oleng kiri, oleng kanan gitu, ya itu bakal ngebahayain orang lain dan ngebahayain kalian juga. Ya saran gue, kalau kalian emang nggak buru-buru dan pengen sampainya pagi, ya kalian mau nggak mau harus ikut pola, harus adaptasi di tipikal orang-orang yang berangkat pagi, ikut ikut kecepatan mereka gitu sih. Beberapa saran gua untuk kalian yang udah mulai masuk lagi setelah masa PSBB kemarin dan mulai merasakan adanya perubahan kebiasaan dari para pengendara kendaraan umum, para pengendara, terutama pengendara roda 2. Jadi intinya kita harus improvisasi di setiap tipe lalu lintas yang ada. Terus juga kalian selalu waspada dengan dengan jarak aman kendaraan kalian, supaya kalian dapat jarak pengereman. Terus yang kedua, kalian juga harus waspada pada kecepatan kalian. Jangan sampai nggak sadar tiba-tiba kita cuma bawa motor 60 karena kita ngelamun. Bukan 60, 40. Karena kita ngelamun nggak sadar, kita cuma bawa motor 40, tapi adanya di tengah, di jalur besar, di jalan besar. Nah, itu benar-benar ngebahayain. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ke arah Bintaro. Masih lumayan panjang nih perjalanan. Kita lanjut lagi. Ciao. Ya teman-teman, suasana Bintaro nih masih rame kayak minggu-minggu lalu. Kayaknya malam minggu ini juga lebih rame dari biasanya nih. Udah mulai banyak bukan komunitas sih, orang-orang yang pehobi skater, inline skate, sama sepeda. Banyak yang udah pada keluar untuk ngejalanin hobinya. Suasana gue lihat ya udah maaf, udah lebih ke normal sih kayaknya. Udah nggak ada lagi semi normal gitu. Bahkan beberapa orang gue lihat dengan santainya udah nggak pakai masker.
Ya mudah-mudahan nggak ada hal buruknya lagi di tahun depan. Pandemi segera berakhir, kita semua bisa hidup normal. Ya suasana udah normal sih kalau gue bilang nih. Udah nggak kayak masa minggu apa malam minggu kemarinan ya, yang gue bikin video sebelumnya. Mungkin hitungannya sih udah 2 kali lipatnya kali ya tingkat keramaiannya nih dari yang sebelumnya, dari video gue yang sebelumnya. Udah mulai rame, aktivitas sudah mulai kembali normal. Orang-orang mungkin udah pada nggak betah kali ya di rumah. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi deh ke depannya, si pandemi ini segera berakhir. Mungkin riding singkat kali ini di cerita roda 2 kali ini gue akhiri dulu sampai di sini. Kita bakal ketemu lagi di cerita roda 2 berikutnya. Pantengin terus di channel cerita roda 2 masih sama gue Ical. Gue Ical pamit dulu. Ciao.